Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Umayyah, NIM A4101900091, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan GeoGebra pada materi geometri SMA. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum software matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Secara singkat, saya akan menjelaskan jarak titik ke titik. Jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Contohnya, sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm dan titik P berada pada tengah-tengah garis BF. Maka tentukan jarak antara titik A dan titik P. Kita buka aplikasi GeoGebra dan pilih 3D Graphics. Kemudian untuk membuat kubus, kita klik yang gambar piramida, kemudian pilih yang gambar kubus atau cube. Untuk membuat kubusnya, di soal tertera adalah rusuknya 8 cm. Maka tarik dari titik 0,0 sampai titik 8. Nah, terbentuklah kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Kemudian kita akan membuat lagi titik P-nya berada pada tengah-tengah garis BF. Kita membuat dengan main point of our center. Kita tarik dari titik F ke titik B. Nah, jadilah titik I. Karena pada soal disebutkan adalah titik P, maka kita akan mengganti titik I menjadi titik P. Nah, sudah. Lalu untuk menghitung jarak A ke garis BF, yaitu kita akan menghitung jarak antara A ke P dengan menggunakan segmen. Nah, tarik dari titik A ke titik P, maka akan menghasilkan angka yaitu atau nilai 8,94. Maka dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A dan titik P adalah 8,94. Nah, seperti itu. Yang kedua, yaitu jarak titik ke garis. Jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. Contohnya, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu adalah 8 cm. Maka tentukan jarak titik C ke garis F. Pada soal tertera bahwa rusuk kubusnya itu 8 cm. Maka kita dapat membuat kubus dari titik 0,0 sampai 8,0 dan terbentuklah kubus seperti ini. Karena pada soal titik C ke garis FH, maka kita dapat membuat line dari titik F sampai ke titik H. Nah, seperti ini. Kita balik supaya terlihat dengan jelas. Pada soal juga disebutkan tentukan jarak titik C ke garis FH. Karena yang ditanyakan adalah titik C sampai garis FH, maka kita membuat line lagi dari titik C sampai titik F, dari titik C lagi sampai pada titik H. Syarat untuk menentukan jarak titik C ke FH itu dia harus tegak lurus. Maka kita membuat
dengan perpendikular line dari titik C ke garis FH. Nah, sudah di sini I, perpotongannya itu I. Nah, bagaimana kita menentukan apakah dia tegak lurus? Kita menggunakan angle. Kita buktikan apakah ini tegak lurus. Nah, di sini terlihat bahwa sudutnya itu 90 derajat. Maka dikatakan dia sudah tegak lurus. Nah, kalau sudah begini kita bisa menghitung jarak antara titik C sampai ke garis FH dengan menghitung garis I-nya ini dengan menggunakan segmen. Kita tarik dari titik C sampai dengan garis FH. Kita pakai ini saja. Nah, sudah terbukti di sini jarak dari C ke FH atau titik I ini adalah 9,8. Maka dapat disimpulkan bahwa jarak titik C ke garis FH adalah 9,8. Yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Contoh soalnya, pada kubus ABCDE FGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Nah, kita membuat lagi kubus yang panjang rusuknya itu adalah 6 cm. Kita tarik dari titik 0 sampai dengan 6. Nah, sudah. Kita kembali ke pertanyaannya. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Maka kita harus membuat bidangnya menggunakan poligon. Kita tarik dari titik B ke titik D, ke titik G, kemudian ke titik B lagi. Maka terlihat titik T1 poligon BDG. Kita ganti namanya menjadi BDG atau bidang BDG. Kita juga bisa ubah warnanya supaya tidak sama dengan kubus. Nah, ini saja. Ya, sudah terlihat bidangnya. Kita akan menentukan titik E ini ke bidang ini. Syarat jarak titik ke bidang yaitu titik harus tegak lurus dengan bidang tersebut, atau titik E harus tegak lurus dengan bidang BDG. Maka kita harus membuat tegak lurus itu dengan perpendicular line dari titik E ke bidang BDG seperti terlihat pada gambar. Lalu kita membuat perpotongan antara titik E ini dengan bidang BDG atau titik tembusnya dengan menggunakan intersect ini titik E dengan BDG. Nah, didapatkan yaitu titik I. Kita ubah supaya terlihat jelas. Warnanya hijau. Nah,
ini adalah titik ini titik I ini adalah perpotongan dari titik E dengan bidang BDG. Ini juga bisa membuat jarak antara titik E dengan bidang BDG. Untuk memastikan apakah ini tegak lurus atau tidak, kita menggunakan angle. Dari titik E, kita tarik titik I, kita tarik lagi ke titik G. Maka didapatkan sudutnya adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat. 90 derajat, maka ini sudah terbukti bahwa tegak lurus antara E dengan bidang BDG atau dengan titik I. Lalu dapat kita tentukan jarak antara titik E ke bidang BDG, itu dengan membuat segmen dari titik E ke titik I. Dihasilkan 6,93 cm. Bisa juga dengan menggunakan distance or length dari titik E ke bidang BDG. Dari titik E ke titik I. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jarak dari titik E ke bidang BDG adalah 6,93. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.